Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Qadiro. Dalam video kali ini, aku akan membagikan informasi mengenai persyaratan pendaftaran beasiswa LS3 bagi yang ingin mendaftar LPDP. Nah, teman-teman, untuk mendaftar LPDP S3-nya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya ketika kalian mempersiapkan itu jauh-jauh hari, maka persiapan yang matang juga memungkinkan peluang untuk diterimanya jadi lebih besar kayak gitu. Mungkin sekarang masih ada teman-teman yang lanjut S2 terus pengen lanjut S3 pakai beasiswa LPDP. Nah, silakan nonton video ini, atau dari S1 juga udah mau pengen mempersiapkan diri, nggak masalah banget, silakan nonton video ini juga sampai habis. Oke? Jadi apa aja sih sebenarnya persyaratan yang harus dipersiapkan untuk mendaftar S3 LPDP? Yang pertama adalah surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini penting banget ya buat teman-teman yang udah kerja, misalnya dari S2 break dulu selama 3 tahun dan udah kerja nih. Ketika itu aku harus minta surat rekomendasi dari siapa? Maka jawabannya adalah surat rekomendasi dari atasan tempat kalian di mana bekerja. Sedangkan bagi teman-teman yang S2 terus baru 1 tahun break dan kenal dekat sama dosennya, atau yang udah kerja tapi masih dekat dan kenal sama dosennya, boleh juga untuk minta surat rekomendasi dari atasan. Nah, dari tips dari aku adalah kalau bisa kalian mendapatkan surat rekomendasi dari dosen kalian yang sudah bergelar profesor kayak gitu. Jadi menurutku itu akan menjadi nilai tambah, karena dulu waktu S2, waktu melamar beasiswa LPDP S2, aku dapat surat rekomendasi dari salah satu profesorku, Prof Nikma. Terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya yang persyaratan dibutuhkan yang kedua adalah personal statement. Apa sih personal statement itu? Personal statement adalah rangkaian tulisan yang menceritakan mengenai diri kalian sendiri, mengenai impian kalian, siapa kalian, kontribusi apa yang ingin kalian berikan dengan permasalahan yang ada di Indonesia, korelasi impian kalian dengan permasalahan itu, kemudian relevansi impian kalian dengan studi yang akan kalian lanjutkan, terus kemudian cara mewujudkan impian itu harus kalian ungkapkan dalam personal statement. Nah, apa sih Kak contohnya mimpi, relevansi dengan permasalahan di Indonesia, dan juga cara mewujudkan impiannya? Oke, sekarang aku mau kasih contoh. Misalnya, saat ini aku berkuliah S2, aku mengambil tesis mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus kemudian aku bercita-cita sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia yang punya peran dalam pemberantasan korupsi. Dalam hal apa bidang yang akan aku ambil dalam hal pemberantasan korupsi? Sebagai seorang hakim, misalnya perannya adalah sebagai seorang hakim. Nah, apakah korupsi menjadi permasalahan di Indonesia? Jawabannya tentu saja iya. Korupsi adalah permasalahan yang sangat mengakar, yang menghambat kesejahteraan di Indonesia. Dan aku akan melanjutkan studi S3-ku dengan melakukan penelitian terhadap titik-titik kayak gitu. Terus kemudian cara aku mendapatkan mimpiku sebagai seorang hakim yang mempunyai peranan penting dalam pemberantasan korupsi, membuat jera para koruptor, adalah aku akan mendaftar CPNS, seleksi hakim, misalnya kayak gitu. Dan kemudian dalam tahun sekian aku akan mendaftar sebagai hakim tipikor kayak gitu. Semuanya harus dijelaskan secara rinci dan detail seperti yang udah aku uraikan tadi, teman-teman, kayak gitu. Terus kemudian apa selain dari personal statement yang harus dipersiapkan, yaitu adalah proposal penelitian. Proposal penelitian itu apa? Nah, proposal penelitian itu adalah permasalahan yang akan kalian teliti di S3. Misal kalian itu fokusnya di bidang ketenaga kerjaan atau di bidang perlindungan lingkungan hidup, misalnya kayak gitu. Nah, kalian akan meneliti apa di sana? Kalian tuliskan latar belakang permasalahannya, terus kemudian
tujuan penelitiannya, judul penelitiannya, dan bagaimana cara menelitinya. Kalau lebih baik kayak gitu ya teman-teman, kalian buat proposal penelitian sebelum kalian mendaftar S3 dengan LPDP. Terus kemudian apalagi nih? Nah, kalau misalnya kalian adalah calon kandidat doktoral luar negeri, mau daftar S3 di luar negeri. Nah, kalian harus menulis komitmen untuk kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi seperti apa ketika kalian kembali ke Indonesia setelah studi itu. Itu teman-teman. Terus apalagi ada usia maksimalnya 40 tahun untuk mendaftar LPDP S3. Terus ada minimal IPK-nya 3,25. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih S2 atau sekarang masih S1, harap diperhatikan sekali untuk IPK-nya, karena memang untuk mendaftar beasiswa itu ada standar IPK yang harus dipenuhi. Jadi jangan sampai di bawah 3 atau di bawah 3,25, itu jangan. Amannya kalau misalnya kalian mau dapat beasiswa, kalian harus mempertahankan IPK di atas 3,5 kayak gitu. Itu amannya ya teman-teman, meskipun di atas 3,25 udah bisa keterima. Nah, terus kemudian apalagi hal yang perlu dipersiapkan? Yang terakhir adalah sertifikat bahasa. Sertifikat bahasa ini penting banget ya untuk yang mau lanjut studi dalam negeri maupun luar negeri. Doktoral dalam negeri, sertifikat bahasa untuk S3 LPDP-nya ada pertama TOEFL IBT, terus TOEFL ITP, terus PTE Academics atau IELTS. Ini semuanya adalah option, pilihan ya. Pilihan, kalian mau ambil TOEFL IBT boleh, mau pakai IELTS boleh, kayak gitu. Jadi ini adalah pilihan. Berapa skornya? Untuk skor TOEFL IBT itu nilainya adalah 70, sedangkan skor TOEFL ITP itu 530, sedangkan PTE Academics itu nilainya adalah 50, dan untuk IELTS dalam negeri itu 60. Gimana Kak kalau luar negeri? Kalau luar negeri masih sama, cuma bedanya skornya lebih tinggi. Untuk TOEFL IBT, mereka luar negeri itu mintanya 94 dari LPDP, terus kemudian PTE Akademiknya 65, terus IELTS-nya 7.0. Dan untuk luar negeri itu nggak bisa pakai TOEFL ITP ya teman-teman, kayak gitu. Itu aja persyaratan untuk mendaftarkan beasiswa S3 LPDP. Sedangkan dokumen yang harus disubmit ketika mendaftar ada apa aja? Pertama ada scan KTP, kedua ada scan ijazah S1 atau S2, ketiga kalau kalian mau daftar S3 tentu ijazah S2 ya, ketiga ada transkrip akademik S3 yang IPK-nya 3,25 ya, terus minimal. Kemudian keempat ada sertifikat bahasa, kelima kalau kalian punya letter of acceptance itu akan menjadikan peluang atau nilai tambah gitu deh buat teman-teman. Nah, terus keenam surat rekomendasi, dan terakhir adalah surat izin bagi teman-teman yang sedang bekerja. Kalau belum kerja tentu nggak apa-apa, nggak pakai surat izin. Itu aja teman-teman yang perlu dipersiapkan untuk melanjutkan studi S3. Aku berharap semua teman-teman yang menonton video ini bisa dimudahkan dan dilancarkan dalam menggapai impiannya. Itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum.